Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, ruangan 6, mata kuliah agroindustri akan mempresentasikan hasil hasil kerja kami yaitu mengenai jernang dan nilai. Untuk anggota kami ada 6 orang yaitu Riverty dan Talia dan Muhammad Abdurrahman dan Raffi Rizaldi dan saya sendiri Jesnudi Artaban Purba dan Irfan Nuryansa Harap. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berikut adalah penjelasan mengenai jurnal. Morfologi jurnal. Berdasarkan hasil pengamatan dari Norwiyoto, berikut adalah morfologi dari tanaman jurnal. Sistem perakaran. Sistem akar serabut dengan warna keputih-putihan atau kehitam-hitaman. Batang bulat memanjang menyerupai silinder, warna hijau, memiliki diameter 0,5 sampai 2,5 cm. Terus 15 sampai 30 cm. Panjang batang 0,75 sampai 25 meter. Bentuk daun. Daun majemuk. Setiap pelepah daunnya menutupi ruas batang. Warna hijau, berbentuk seperti tapak jari dengan 5 helai dan muda. Anak daun tersusun dalam pola yang tetap mirip berseling dan berbentuk pita. Bunga. Bunga majemuk, terbungkus oleh seludang atau spata, terletak pada tepi batang bunga jantan dan bunga betina berumah dua atau dioecious. Proses penyerbukan dibantu oleh angina dan serangga. Ukuran relatif kecil, warna krem. Buah berbentuk bulat, diameter 0,7 sampai 1 cm. Warna hitam kecoklatan, mengandung resin jernang. Permukaan kulit buah yang halus. Klasifikasi jernang. Jernang berasal dari Kingdom Plantae, ordo Arisales, familinya Aricaceae, subfamili Calamoideae, genus Daemonoropes, spesies Daemonoropes draco. Nama binomial Daemonoropes draco. Produk hasil tanaman jernang bisa berupa obat, warna, dan perabotan rumah. Mengapa tanaman jernang? Pertama, mudah ditanam. Pohon jernang sangat mudah tumbuh di tempat lembab tanpa perawatan khusus. Terlebih lagi apabila memiliki pohon pelindung. Yang kedua, memiliki manfaat. Jernang sudah menjadi bahan baku untuk pembuatan obat tradisional. Yang ketiga, memiliki nilai ekspor. Dilansir dari Antara Jernang dari Provinsi Aceh sudah menjadi incaran oleh Cina. Namun dalam prosesnya, dari 1000 kg jernang hanya bisa menghasilkan 2,5 kg obat-obatan bentuk cairan. Yang keempat, memiliki banyak senyawa aktif. Beberapa senyawa yang sudah diinvestigasi untuk pengobatan seperti dracorodin, nordracorodin, nordracorubin, dracorubin, dracoflavan A, dan abiotic acid. Berikut adalah pohon industri jernang. Dari jernang yang dimanfaatkan ada dari buah dan batang. Dari buahnya dimanfaatkanlah getah getah buahnya, di mana bisa untuk membuat obat-obatan, warna, kosmetik, dan antioksidan. Dengan bagian batang dimanfaatkanlah rotannya dan dibuat anyaman dari rotan tersebut. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Riverty.
Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pengolahan jernang. Buah rotan jernang dijemur hingga kering. Selanjutnya ditumbuk untuk memudahkan memisahkan kulit dan biji rotan. Kulit buah rotan dimasukkan dalam wadah yang berisi air dan diaduk atau diremas-remas hingga resin larut dalam air. Selanjutnya, air disaring menggunakan saringan dari karung anyaman plastik. Air saringan ditempatkan dalam wadah dan dibiarkan hingga resin jernang mengendap sempurna. Rendaman yang dihasilkan berkisar 12%. Buah rotan dimasukkan dalam wadah berbentuk silinder yang telah berisi air. Selanjutnya, silinder tersebut diputar hingga resin larut sempurna dalam air. Setelah resin larut sempurna, air disaring dan air hasil saringan ditempatkan pada suatu wadah agar resin mengendap. Endapan resin dipisahkan dari air dan dijemur. Rendaman resin yang dihasilkan sekitar 12%. Limbah jernang. Limbah buah jernang dapat diekstrak lagi untuk mendapatkan hasil ekstraksi yang maksimal, di mana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh riset, Balai 2020 melakukan pengumpulan dengan cara pelumatan, penyaringan, pengendapan, pengepresan, pengeringan, dan pengujian mutu, di mana hasil pengujian menunjukkan untuk proses tahap pertama memperoleh rendemen resin 2,56% dengan kadar resin 60,86%, pengotor 12,56%, abu 5,44%, dan berwarna merah gelap. Sementara proses tahap kedua memperoleh rendaman resin sebesar 3,99% dengan kadar resin 30,73%, pengotor 49,2%, abu 7,32%, dan berwarna merah terang. Dibandingkan dengan SNI 1671 tahun 2010, produk resin dari tahap pertama memenuhi mutu A dan mutu B untuk resin dari proses tahap kedua. Hama dan penyakit. Penyakit yang sering menyerang rotan jernang antara lain penyakit busuk leher batang dan bercak kecoklatan yang sering dijumpai pada bibit tanaman di pesamaian. Hama yang perlu diwaspadai adalah penggerek batang atau pucuk, Rhicoporus dan Macrochirus, dan penggerek pucuk, Artona catosantha, serta hama kumbang daun. Untuk mencegahnya dilakukan dengan cara menghindari terjadinya genangan air di sekitar titik tanam atau dengan melakukan penyemprotan fungisida seminggu sekali. Potensi jernang di Provinsi Jambi. Berdasarkan data BPS yang bersumber dari Dinas Kehutanan Jambi, tercatat bahwa pada tahun 2018 produksi getah jernang berada pada angka 269 ton. Angka tersebut berada pada rata-rata atau di bawah rata-rata dari hasil produksi tanaman di Jambi lainnya. Dalam tabel data yang bersumber dari Disbunhut 2009, terdata bahwa daerah dengan lahan pohon jernang paling besar berada pada Kabupaten Sarolangun, Kecamatan Pauh, tepatnya di Lamban, Sigata, dengan potensi 130-16 per tahun. Pada tahun 2023, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Joko Susilo menyebutkan akan memberikan pembinaan guna meningkatkan potensi jernang. Sumber Antara Jambi. Peranan sistem informasi dalam pengembangan tanaman jernang. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data tentang tanaman jernang, termasuk informasi tentang varietas, kebutuhan tumbuh, pemupukan, penyakit, cuaca, dan lainnya. Hal ini membantu petani dalam membuat keputusan yang lebih baik tentang pengelolaan tanaman mereka. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak infeksi hama dan penyakit pada tanaman jernang. Ini memungkinkan petani untuk merespon lebih cepat dengan menggunakan metode pengendalian yang tepat. Informasi pasar, harga, dan permintaan dapat diakses melalui sistem informasi. Ini membantu petani dalam merencanakan penjualan dan memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilam. Adapun morfologi nilam adalah berakas rambut, daun berwarna hijau tipis, dan tidak kaku berupa semak yang bisa mencapai 1 meter batangnya,
berkayu dengan diameter 10-20 mm. Bentuk daun bervariasi dari bulat hingga lonjong. Adapun struktur botani dari nilam, kingdom Plantae, divisi Thraceophytes, subdivisi Angiospermae, ordo Lamiles, familia Lamiaceae, genus Pogostemon, dan spesies P. cablin. Adapun produk hasil tanaman nilam adalah sabun, parfum, aromaterapi, dan juga minyak nilam. Mengapa tanaman nilam? Nilam merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri. Nilam dapat dimanfaatkan hampir seluruh bagiannya. Iklim di Indonesia mendukung pertumbuhan nilam. Budidaya nilam tidak terlalu kompleks, memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, nilai menjadi komoditi ekspor. Adapun pohon industri nilam, nilam dapat dimanfaatkan dari batang dan daun. Di mana dari batang dan daun ini kita bisa menghasilkan minyak nilam, limbah padat, dan limbah cair. Dari minyak nilam kita bisa membuat industri sabun, industri parfum, kosmetika, pestisida nabati. Dari limbah padat kita bisa membuat briket, kompos, dupa, dan obat nyamuk bakar. Sedangkan dari limbah cair kita bisa membuat aromaterapi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi Rizaldi. Proses pengolahan nilam. Tanaman nilam dapat diolah dengan cara penyulingan yang bertujuan untuk mengekstrak kandungan minyak yang terdapat di dalamnya. Penyulingan atau distilasi merupakan proses pemisahan komponen atau zat dari campuran cair dengan menggunakan perebusan selektif dan kondensasi. Penyulingan minyak nilam. Pertama, direbus. Metode yang dilakukan untuk mengekstrak air dari uap hasil rebusan daun nilam kering. Dikukus, metode yang menyerupai cara pertama. Hanya saja antara daun nilam dan air dibatasi saringan berlubang. Diuap menggunakan uap bertekanan tinggi yang dialirkan ke ketel berisi daun nilam. Kemudian cairan atau air dan minyak akan menetes dan ditampung untuk dipisahkan. Limbah yang dihasilkan nilam. Proses penyulingan minyak nilam menghasilkan limbah berupa ampas daun dan batang. Limbah nilam memiliki tekstur padat dan cair. Limbah-limbah sisa hasil penyulingan minyak nilam biasanya hanya ditumpuk saja di sekitar tempat penyulingan tersebut. Dalam jangka waktu lama, maka limbah sisa penyulingan tersebut akan mengotori atau mencemari di lingkungan sekitar. Limbah padat dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan dupa, obat nyamuk bakar, pupuk, dan mulsa. Selain itu, limbah cair juga dapat diolah menjadi aromaterapi. Masalah nilam di Provinsi Jambi. Tingkat good behavior farmers di Provinsi Jambi berada di kategori rendah, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan petani. Kurangnya pengetahuan dan pendampingan dari pihak penyuluh mengenai budidaya tanaman nilam, mulai dari penyediaan tanaman, pemeliharaan, sampai proses panen juga mempengaruhi perkembangan industri nilam di Provinsi Jambi. Secara keseluruhan, budidaya usaha tani nilam masih rendah. Potensi nilam di Jambi. Provinsi Jambi tidak dikenal sebagai tempat penghasil nilam di Indonesia, namun bukan berarti Provinsi Jambi tidak memiliki daerah penghasilan nilam. Di awal dekade, Kabupaten Kerinci memproduksi cukup banyak nilam, namun menurun hingga penghujung dekade. Kabupaten Merangin
meningkatkan produksi dari tahun ke tahun hingga menjadi produsen terbanyak di Provinsi Jambi. Tanaman nilam cukup memiliki potensi di Provinsi Jambi. Secara keseluruhan, produksi di Provinsi Jambi belum bisa menyamai produksi dari provinsi lainnya. Tiga jenis penyakit yang dapat menyerang nilam. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dela. Penyakit layu bakteri. Penyebabnya bakteri Ralstonia solancearum F. Smith. Gejala layu terlihat dengan daun menguning kemudian mati, kulit akar dan pangkal batang berwarna kehitaman dan mengelupas karena busuk. Pengendalian menggunakan media tanam bebas patogen, memotong bagian yang terserang, melakukan pergiliran tanaman, dan menggunakan pestisida nabati. Penyakit daun kuning atau merah. Penyebab Nematoda Meloidogin insonita, Meladogin hapla, Pratlentius spp, dan Rhabdopolis similis. Gejala, berubahnya daun menjadi kuning kemerahan, nampak seperti kekurangan unsur N, P, dan K, serta dijumpai benjolan atau puru pada akar tanaman. Pengendalian, melakukan sanitasi kebun secara rutin untuk memutus siklus hidup patogen, pemupukan dengan pupuk organik atau kotoran sapi yang dikombinasikan dengan urea plus TSP 5 gram per tanaman, aplikasikan bahan organik dan dolomit yang dapat meningkatkan pH tanah sehingga populasi nematoda terkendali. Penyakit budok. Penyebab jamur Syncytium pogostemoniis FSP patchouli. Gejala, terbentuknya kutil pada daun tunas muda dan tanaman menjadi kerdil. Pengendalian, melakukan sanitasi kebun secara rutin, tidak menanam nilam yang pada lahan yang terkena penyakit budok selama kurang lebih 3 tahun, hindari adanya genangan air yang terlalu lama di sekitar lahan, menggunakan pestisida nabati seperti daun nimba. Hama nilam. Yang pertama, ulat daun. Ulat hidup dalam gulungan daun muda mengakibatkan habisnya daun. Ulat dapat diatasi dengan pemangkasan. Yang kedua, belalang, memakan daun sehingga tanaman menjadi gundul. Hama ini dapat diatasi dengan sanitasi dan pemangkasan. Yang ketiga, krik, pemakan daun, memakan daun muda sehingga daun berlubang. Grillide dapat diatasi dengan sanitasi lingkungan. Pupuk yang dibutuhkan nilam. Pupuk dasar yang diberikan berupa pupuk organik atau pupuk kandang, kompos, dan lain-lain dengan dosis 10-20 ton atau 0,5-1 kilo lubang tanam. Untuk memacu tumbuhan tanaman perlu diberikan pupuk organik. Dosis dan komposisi pupuk yang diberikan tergantung dari jenis tanah dan tingkat kesuburannya. Sebagai pedoman umum, untuk tanaman nilam selama 2 tahun dibutuhkan 40 ton pupuk organik per hektar dan pupuk anorganik 500 kilo urea plus 20 kilo SP plus 450 kilo KCI diberikan 5 kali untuk 4 kali panen. Peranan sistem informasi pengembangan tanaman nilam. Sistem informasi dapat mengatasi kurangnya pengetahuan dan pendampingan mengenai budidaya tanaman nilam. Sebuah sistem informasi mampu memudahkan para petani untuk mendapatkan sumber daya untuk membudidayakan tanaman nilam. Dengan adanya sistem informasi, memungkinkan para petani untuk melakukan ekspor secara langsung. Para konsumen bisa memiliki jangkauan kepada para petani secara langsung berkat adanya sebuah sistem yang menghubungkannya. Sistem informasi memungkinkan para petani untuk melakukan pengukuran, pengecekan, hingga memprediksi hasil panen dengan sebuah sistem pertanian yang terintegrasi.
Sebuah sistem informasi dapat mempermudah distribusi bahan mentah hingga produk hasil tanaman nilam. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jikalau ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Dan jikalau ada pertanyaan, boleh dicantumkan di kolom komentar YouTube. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.